Kita mulai dengan subbab 341. BIOS UEFI Configuration. BIOS atau UEFI adalah jantung firmware komputer. Akses dengan restart dan tekan Del F2, F10 selama post. Di sini, atur boot order untuk prioritas perangkat, enable-disable hardware seperti USB, atur waktu tanggal, dan password. UEFI lebih canggih dengan GUI dan dukungan drive besar. Jangan lupa simpan perubahan. Lanjut ke subbab 342, Device Manager. Tool Windows ini, DevGemT MS, untuk kelola hardware. Update driver, troubleshoot error cunning, atau disable perangkat. Misalnya, untuk audio bermasalah, klik kanan dan update. Ini memastikan semua komponen seperti keyboard atau printer berfungsi sempurna. BIOS, Basic Input-Output System, adalah firmware bawaan pada motherboard komputer yang berfungsi sebagai jembatan antara perangkat keras dan sistem operasi, bertugas memulai proses booting dengan mengecek semua komponen, post, menginisialisasi perangkat, dan memuat sistem operasi ke memori agar komputer bisa digunakan. RAM, Random Access Memory, pada laptop adalah memori sementara berkecepatan tinggi yang menyimpan data aplikasi yang sedang aktif agar CPU bisa mengaksesnya dengan cepat. Berfungsi seperti meja kerja. Semakin besar RAM, semakin banyak program bisa dibuka dan dijalankan bersamaan tanpa lemot. Namun datanya hilang saat laptop dimatikan, berbeda dengan SSD, HDD yang menyimpan data permanen. RAM sangat penting untuk performa, multitasking, dan kecepatan loading program. Prosesor komputer, atau CPU, Central Processing Unit, adalah otak komputer yang mengolah data dan menjalankan semua instruksi dari perangkat lunak. Komponen ini bertanggung jawab untuk mengambil data dari memori, memprosesnya sesuai perintah, dan mengirimkan hasilnya kembali ke memori atau perangkat output, sehingga komputer dapat menjalankan sistem operasi dan aplikasi. Motherboard, atau papan induk, adalah papan sirkuit utama dalam komputer yang berfungsi sebagai tulang punggung untuk menghubungkan dan memungkinkan semua komponen vital seperti CPU, otak komputer, RAM, kartu grafis, GPU, penyimpanan, hard drive SSD, dan peripheral lainnya, keyboard, mouse, untuk berkomunikasi dan bekerja sama secara efektif. Menyediakan jalur data serta daya agar komputer bisa berfungsi. SSD, Solid State Drive, adalah perangkat penyimpanan data komputer modern yang menggunakan sirkuit terintegrasi, chip memori flash, untuk menyimpan data, tanpa komponen mekanis bergerak seperti pada hard disk drive, HDD, tradisional, membuatnya jauh lebih cepat, lebih tahan banting, lebih ringan, dan lebih hemat energi, meskipun harganya lebih mahal. Sedangkan HDD adalah singkatan dari hard disk drive, yaitu perangkat penyimpanan data utama dan sekunder pada komputer yang menyimpan sistem operasi, aplikasi, dan file pribadi. Perangkat ini bersifat non-volatile, artinya data tetap tersimpan meskipun komputer mati. HDD bekerja secara mekanis dengan piringan magnetik berputar yang dibaca, ditulis oleh kepala baca tulis yang bergerak. Fan komponen vital untuk pendinginan aktif yang menyedot udara dingin ke dalam casing dan mengeluarkan udara panas. Menjaga suhu komponen vital seperti CPU, GPU, dan motherboard tetap stabil agar performa optimal dan mencegah overheating yang bisa merusak sistem. Tanpa kipas, panas yang dihasilkan dari komponen akan menumpuk, memperlambat kinerja, dan memperpendek umur perangkat keras komputer. Baterai komputer merujuk pada dua komponen utama. Baterai laptop yang menyediakan daya portable agar laptop bisa menyala tanpa kabel, dan baterai CMOS, Complementary Metal Oxide Semiconductor, pada motherboard, yaitu baterai kon kecil, biasanya SIER 2032, yang memberi daya pada chip CMOS untuk menyimpan pengaturan sistem penting seperti waktu, tanggal, dan konfigurasi BIOS saat komputer mati, menjamin data tersebut tidak hilang saat listrik padam. RTX, Ray Tracing Tensor Extreme, adalah teknologi kartu grafis dari NVIDIA yang memungkinkan rendering grafis sangat realistis dengan melacak sinar cahaya, ray tracing, secara real-time,
memberikan pencahayaan, bayangan, dan refleksi yang jauh lebih alami dan akurat dibandingkan teknologi sebelumnya, serta didukung oleh kecerdasan buatan AI, seperti DLSS untuk peningkatan performa di game dan aplikasi kreatif. Ini adalah generasi kartu grafis lanjutan dari RTX yang fokus pada visualisasi mendetail dan performa tinggi. RTX, Ray Tracing Tensor Extreme, adalah teknologi kartu grafis dari NVIDIA yang memungkinkan rendering grafis sangat realistis dengan melacak sinar cahaya, ray tracing, secara real-time, memberikan pencahayaan, bayangan, dan refleksi yang jauh lebih alami dan akurat dibandingkan teknologi sebelumnya, serta didukung oleh kecerdasan buatan AI, seperti DLSS untuk peningkatan performa di game dan aplikasi kreatif. Ini adalah generasi kartu grafis lanjutan dari RTX yang fokus pada visualisasi mendetail dan performa tinggi. Power Supply Unit, PSU, adalah komponen perangkat keras dalam komputer atau perangkat elektronik yang berfungsi mengubah arus listrik bolak-balik, AC, dari stop kontak menjadi arus searah, DC, bertegangan rendah yang dibutuhkan oleh semua komponen internal PC, seperti motherboard, CPU, RAM, dan kartu grafis, agar dapat beroperasi dengan aman dan stabil. Tanpa PSU, komponen-komponen tersebut tidak akan mendapatkan daya dan komputer tidak bisa menyala. GPU, Graphics Processing Unit, adalah sirkuit elektronik khusus yang mempercepat rendering grafis dan pemrosesan gambar, tetapi kini sangat penting untuk komputasi paralel dalam machine learning, kecerdasan buatan, AI, pengeditan video, dan simulasi ilmiah karena kemampuannya melakukan banyak perhitungan matematika sederhana secara bersamaan, paralel. Dengan sangat cepat, berbeda dari CPU yang lebih fokus pada tugas kompleks tunggal. Microchip, atau sirkuit terpadu, IC, Integrated Circuit, adalah komponen elektronik kecil yang berfungsi sebagai otak dan pusat pemrosesan dalam hampir semua perangkat komputer dan elektronik modern.